Di video sebelumnya gue update kalau misalnya buat Bitcoin tuh ada potensi ke 83.000, ada potensi di daily-nya 79.000, dan sekarang udah tercapai ya 79.000. Lalu gue juga mau update nanti di belakang video, gue mau update trading plan gue bagaimana, sudah berjalan, ada yang TP apa masih ada yang running juga. Ntar gue update semua. Tapi cuman sebelum itu gue bakal update Bitcoin ya. Hari ini gue pengen bedah Bitcoin dari time frame monthly-nya ya. Sebenarnya outlook-nya masih sama, cuman gue perjelas saja biar lebih clear. Eh, untuk di monthly-nya ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat ini dia sudah breaking out area ini ya, inside bar-nya ya, yang dimana gue udah selalu bilang kalau misalnya inside bar di time frame gede itu ada potensi reversal trend-nya tuh ini ya sangat memungkinkan ya, potensinya besar. Contohnya ini yang seperti gue tandain udah gue bahas juga di video-video sebelumnya lah ya, ketika kenaikannya itu ada potensi sampai 13 sampai 15% lah ya untuk si Bitcoin ini. Dan jika closing monthly-nya ini kan minggu terakhir ini ya, April ya. Kalau misalnya bisa closingnya di atas 76.200 ini bagus ya. Ada potensi ini ke 83.000, 97.000 sampai endingnya itu di 116.000 lah ya. Jadi bertahap lah ya, kita lihat bagaimana nanti pergerakannya seperti itu untuk di monthly-nya. Lalu kalau misalnya kita bahas di weekly-nya ini sebenarnya udah breaking out ini ya, area akumulasi ya, atau area sideways-nya selama 10 minggu lebih, dan ada potensi ke 83.000 ya, masih sama outlook-nya. Dan ini juga sudah patah tren dari bullish, dari bearish ke bullish, ini ada potensi ke 83.000 sampai 94.000 lah ya, seperti itu. Jadi untuk Bitcoin, jika 2 hari lagi di hari Senin closingnya seperti ini, bullish candle dengan body. Lalu kita lihat juga selama 4 minggu terakhir buyer mendominasi ya, dilihat dari volumenya ini sangat bagus ya untuk kita melihat di bulan Mei itu ada potensi Bitcoin dan altcoin recovery ya, sudah tidak bearish lagi secara gambaran besarnya seperti itu. Lalu kalau misalnya kita bahas daily-nya sebenarnya retesting area demand-nya ya. Ini seperti ini, walaupun dia sekarang lagi kepentok di area resistnya di range 78.600 ya di area ini. Cuman secara overall trend ini sangat-sangat ini ya. Sorry, bentar. Secara trend ini sangat-sangat bullish ya untuk Bitcoin ini dari daily-nya ya. Lalu dia retesting, ini inside bar juga ya. Di daily-nya ada inside bar, ada potensi kalau misalnya bisa breaking out area 78.700, maka bisa ke 83.000 lah ya. Ini 82.400 kita bulatkan saja seperti weekly-nya. Jadi ke 83.000 lah ya. Seperti itu, bertahap ya. Lalu kalau misalnya kita bahas dari 4 jamnya, di 4 jamnya sebenarnya ini masih ada dia membuat base lah ya. Di range base-nya itu sebentar. Nah, ini ya. Base-nya itu di range 78.300 sampai 77.900 ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat ini berdasarkan chart pattern, ini ada potensi ini ya. Dia breaking out area symmetrical, sorry bukan symmetrical triangle. Descending triangle-nya di sini. Lalu ada potensi ini retesting lalu bisa sampai 79.200 lah ya. Seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini. Dia seperti ini, retest lalu ada potensi ke 79.200. Seperti itu ya. Lalu kalau misalnya plan ini gagal gimana di 4 jamnya? Simpel jawabannya. Ini karena masih ada di tren yang sangat bullish ya. Dari tanggal 5 April sampai akhir April ini, sebulanan ini pahit-pahitnya juga kalau misalnya dia turun dia akan revisit demand-nya lagi, lalu ada potensi ke atas lagi ya. Untuk sekarang seperti itu ya untuk forecast-nya ya. Jadi masih sangat-sangat bullish buat Bitcoin. Lalu kita juga update beberapa. Nah, ini bisa sampai 80.200 sampai 81.900 ya. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat liquidation heatmap dulu ya, coba kita lihat ya. Liquidation heatmap selama 24 jam ini berat di bawah ya di 76.800. Kita lihat 76.800 sudah siapa. Ya ini ya, di area demand-nya ini untuk di liquidation heatmap ya. Ada potensi berdasarkan liquidation heatmap ya bakal turun dulu. Tapi kita lihat juga di atas juga ada yang tidak kalah ini ya. Aduh, gue login dulu nih, bentar.
Kita lihat coba 48 jamnya. 48 jam malah ini ya, ada di 79.700 ya. Lalu kita lihat juga berdasarkan 3 days-nya bagaimana. Wah, ini sangat kuat sih di 79.700 untuk liquidation heat map-nya. Coba kita weekly-nya lihat. Wah, nih. Ini potensi sebenarnya kalau misalnya kita lihat kalkulasi berdasarkan waktunya ya kan di 24 jam itu kan mungkin berat di bawah. Cuman secara overall ini dari weekly-nya sampai 48 jamnya itu liquidation heat map-nya tuh di ini ya, di range 79.700 sampai 80.000 lah ya kita bisa bilang ya. Kita bulatkan 80.000 seperti itu ya. Jadi sesuai dengan plan kita ya nih 79.000. Weeks-nya coba one month-nya gimana? Nah, one month-nya ini ya belum ada ya. Jadi dari weekly-nya ini sangat-sangat bagus ya. Jadi potensi ke 79.700 ya. 79.700 ya di sini lah ya, di range ini 80.000 untuk liquidation heat map-nya. Jadi ada potensi ini bakal ke atas ya, masih seperti itu. Lalu kalau misalnya kita bahas juga ada apa aja selama 24 jam terakhir. Di sini gua sebenarnya tadi udah update trading plan dulu aja deh. Jadi kalau misalnya kita lihat update trading plan gua, itu dapat ini ya. Ada beberapa altcoin yang masih gue entry. Yang pertama itu BNB, kemarin sempat gua call di live juga. Lalu ada Hyperliquid masih ini ya, masih floating profit dikit ya. Ada Ethereum, masih jauh target gua. Lalu ada Doge, lalu LTC udah TP1 ya di area ini. Udah SL plus. Lalu ada Solana ya. Solana membentuk symmetrical triangle masih bermain di range ini. Mungkin dapat potensi seperti inilah ya trajektorinya untuk kita bisa gambarkan di sini. Nah, ya, seperti inilah ya. Kalau kita lihat juga berdasarkan volumenya ini kan ini ya weekend ya. Jadi wajar kalau misalnya lo volume membuat base seperti itu. Sebenarnya yang menarik ya, yang buat menurut gue menarik tuh, gue ngelihat ini ya, Tether itu injek ini ya selama 3 hari terakhir itu injek $1 billion, $1 billion, $1 billion terus ya di crypto market ini ya. Jadi nambahin likuiditas ini menurut gue good news ya buat market crypto. Kita lihat juga di mana ya. Kita cari dulu ya biar jelas seperti itu ya. Tether. Kita cari dari sini. Nah ini ya. Nih. Jadi Tether tuh ini ya nambahin likuiditas ke market sekitar $3 billion. Nih. Nah ini ya. Nih tuh. Jadi yang ini yang bener nih. Dari 5 hari lalu, 2 hari lalu, 7 jam lalu ya. Ini update jam 7 pagi tadi ya. Jadi ini nambah likuiditas ke market lah ya, potensi good gitu. Seperti itu. Jadi untuk sekarang gue masih maintain posisi. Yang udah SL Plus itu ada Doge gue udah SL Plus juga. Ada Ethereum masih gue hold. Hype belum. BNB masih running. LTC sudah TP1. Sol masih running. Jadi seperti itu ya untuk update-update-nya. Ntar gue update lagi kalau misalnya ada yang menarik. Thank you sudah nonton.